Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sahabat-sahabat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Baiklah, di video kali ini saya melanjutkan pembahasan yang sudah saya upload di video sebelumnya, yaitu di sini saya akan membahas ciri-ciri IC CPU rusak ya. Jadi untuk pemula, ketika mau menganalisa suatu kerusakan pada HP, kita harus tahu kendala dan ciri-ciri HP tersebut. Bila perlu, tanyakan kronologisnya kepada konsumen atau user yang datang kepada kita. Ya, ini kronologisnya apa? Di sini saya ingin memberikan sedikit wawasan mengenai ciri-ciri kerusakan IC CPU yang mudah-mudahan dengan materi singkat ini bisa menambah ya pengalaman dan pengetahuan khususnya teknisi pemula kita. Ingat, di sini saya membuat tutorial itu hanya untuk seorang teknisi pemula seperti saya. Video ini tidak akan pernah berarti bagi seorang teknisi yang serba bisa, apalagi dari angkatan akademis. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dengan foto ya. Di video sebelumnya saya sudah membahas ciri-ciri brand untuk IC CPU di HP ya. Ada MediaTek, ada Qualcomm ya, ada Samsung Exynos, ada juga GMD ya. Tetapi umumnya untuk di Indonesia, umum ini ya, kita berbicara umum, yang sering sekali kita temukan itu untuk chipset MediaTek, Spreadtrum, dan Qualcomm. Ada yang ciri-ciri untuk IC CPU yang sangat rentan, bisa mati total ya, tidak ada sinyal. Jadi tidak ada sinyal, ini pengalaman saya dulu, tidak ada sinyal itu bukan berarti dari IC RF ya. Kita harus lihat kronologisnya dahulu. Ketika kita cek satu persatu komponen, jadi ketika kita mengecek suatu komponen itu kita harus bahasa Jawa diurut ya. Diurut kuwi ket awal dari antena konverternya kita cek terus sampai itu udah normal. Kalau udah normal kemana lagi ya, terus sampai akhirnya ke CPU. Untuk kerusakan IC CPU itu ciri-cirinya ya, ciri-cirinya touchscreen ini pengalaman pribadi saya, touchscreen itu udah diganti berapa kali tetap aja tidak berfungsi. Itu bisa penyebabnya di CPU. Itu HP restart itu juga bisa. Kalau sekarang gini loh, kita analisa dari awal dan dari bawah. Diganti baterai sudah ya kan, pengecasan normal, cek PSU normal, tapi si pangga restart ya tetap kita naikkan analisa kita ke CPU. Itu restart mati total ya kan, touchscreen mencet dewe kadang belas orang fungsi wis digonta ganti bola balik panggawe bandel. Itu patut kita curigai IC CPU ya. Jadi banyak analisa pengalaman saya dulu yang membuat saya menambah pengalaman ya di masalah-masalah HP. Dan ini saya kasih sedikit trik dan solusi bagi yang bermasalah di IC CPU tetapi masih ragu untuk membongkar, karena ya emang mental ya, itu yang terpenting, mental untuk membongkar CPU ya, untuk apalagi untuk cetak ulang terus pasang lagi, itu butuh mental dan keberanian yang kuat lah, karena kalau tanggung-tanggung mati tombok. Jadi harus perhitungan yang matang, jangan bermain-main dengan IC MMC, CPU, power itu masuk dalam kategori baseband modul. Sekarang gini ya, orang bisa disebut orang itu kalau masih ada kepalanya loh. Orang tidak punya tangan masih bisa disebut orang, nggak punya kaki masih bisa disebut orang. Tapi kalau sudah tidak punya otak atau kepala,
melayu dewe wis udah disebut menek uang. Begitu juga dengan HP itu pembahasan mudahnya ya. Kalau sudah tidak ada komponen baseband modul ini, yaitu terdiri dari IC power, ini IC CPU, ini IC MMC atau IC flash ya, itu salah satunya tidak bekerja dengan baik, mati, karena itu komponen yang sangat signifikan ya. Aduh, ngerti ora iki bahasane ngono kuwi. Baiklah. Jadi untuk kasus-kasus yang kita kadang membuat kita pusing ya, coba kita ambil analisa yang agak tinggi. Tapi sesudah melalui proses ya, jangan langsung tembak CPU, jangan langsung AM, jangan, melalui proses dari bawah. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal. Contoh, saya udah ganti itu ya, pengalaman pribadi saya. Saya sudah ganti IC touchscreen ya. 3 sampai 4 kali dicoba tetap bandel. Cek komponen yang berkaitan dengan IC touchscreen, terus kutu-kutu di sekitar situ yang yang membantu kinerja IC, fleksibelnya udah dicek, udah masih saja bandel. Akhirnya saya ambil langkah gila. Sebelum ambil langkah ini, catatan pertama, kalau itu CPU-nya tidak dilem, maka lakukan rehot tipis ya, sekitar 10 sampai 20 detik, dan setelan blower di 250 sampai 300 tergantung tipe ya, karena kalau beda tipe panasnya juga beda. Jadi itu pun dengan jarak yang agak lumayan jauh dari IC CPU ini. Jadi itu untuk triknya. Kalau ya, jangan sekali-kali kalau posisi HP masih hidup terus kok touchscreen-nya bandel atau yang lainnya, atau masih restart terus padahal komponen yang lainnya sudah melalui tahapan analisa, tetap saja bandel. Kalau itu CPU-nya tidak dilem, lakukan rehot. Kalau wani, lek sampean wani, goyang, panggah bandel, congkel, cetak ulang. Tapi kalau itu IC-nya dilem, nah ini unik, ganjel. Ingat, jangan sekali-kali ya, untuk teknisi pemula jangan sekali-kali merehot IC yang dilem, mati total. Itu pengalaman yang sudah saya buktikan. Saya dulu salah. Inilah berdasarkan dari kesalahan maka kita jadi tahu. Jadi untuk kasus saya tidak bisa disentuh pada waktu itu ya, saya analisa, wah ini kayaknya dari CPU, karena semua komponen sudah saya analisa dan itu tidak ada masalah. Mengenai masalah touchscreen juga, IC touchscreen-nya, komponen yang menyangkut masalah-masalah touchscreen itu sudah aman. Terus larinya kemana? Tetap kita lari ke CPU. Ingat, itu sudah melalui proses analisa dari awal. Jangan langsung nggak iso disentuh CPU, jangan. Kita harus melewati uji coba dari mulai komponen yang paling terendah ya, terus dicek, diurut, dicek. Kalau sudah semua dirasa normal, nggak ada masalah, CPU patut dicurigai. Terus caranya, ambil kartu bekas, gunting sesuai ukuran CPU, template nih, kalau bisa ya di lem ini ya biar nggak copot ya. Bawahnya itu dilem dengan isolatif ya. Terus template non CPU, potongan kartu kui, kalenge ora usah sampean tutup, buka, nanti pasang kembali dengan keadaan IC CPU itu diganjal. Terus gue kan dibaut neken. Nah itu alhamdulillah selesai masalah bagi IC CPU yang dilem. Ingat, kalau yang nggak dilem, lakukan rehot atau goyang IC. Nah itu pengalaman yang saya dapatkan dari kesalahan dulu, sehingga saya membuktikan dengan analisa saya sendiri. Ya mudah-mudahan bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah khususnya bagi teknisi pemula yang masih bingung ya. Di video sebelum ini sudah saya jelaskan mengenai IC CPU itu apa, fungsi kerjanya itu apa.
terus macam-macamnya chipsetnya itu apa ya. Jadi harus tahu, ketika kita sudah tahu materi, pengerjaan pun kita akan lebih mudah dan analisa kita lebih cemerlang. Mungkin itu saja, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Yuk kita sama-sama belajar dan tunggu video di Teknisi Musafir berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.